Baik, pada kesempatan kali ini kami sebagai kelompok akan menjelaskan sejarah dari bahasa pemrograman Java yang kelompok kami terdiri dari Jonathan Silalahi, Rena Egina Burpandia, Arianto Saragi, Cynthia Novira Bangun, Muhammad Raihan Alabror. Yang pertama yaitu pengantar Java. Java merupakan bahasa pemrograman berorientasi objek kelas atas. Diciptakan untuk menghindari ketergantungan saat mengimplementasikan objek. Aplikasi Java umumnya terbentuk dari kode bit yang berfungsi di tiap mesin virtual Java. Di samping kebergantungan pada arsitektur komputernya, sintaks yang dimiliki Java serupa dengan C dan C++. Java mulai dikembangkan oleh James Gosling pada Mei 1995. Selanjutnya, awk. James Gosling, Mike Sheridan bersama Patrick Naughton berencana membangun proyek bahasa pemrograman Java pada Juni 1991 dengan menyusun proyek bernama awk, yaitu jenis pohon di kantor mereka. Sampai kepada nama Green untuk proyek tersebut, lalu Java yang diambil dari nama jenis kopi dari Indonesia menjadi nama akhir dari proyek tersebut. Pada 1992, kemampuan utama Java yaitu dalam membangun televisi interaktif, namun masih terlalu dini bagi industri kabel televisi digital pada masanya. Selanjutnya, Java Development Kit atau disingkat JDK. Tahun 1995, JavaSoft diambil alih oleh Sun Microsystems dengan berita peluncuran Java 1.0, namun sebelum itu Java Development Kit beta diketahui mulai diciptakan dari 1995. Namun kurangnya informasi membuat sejarah dari terbentuknya JDK beta kurang diperhatikan. Namun dengan proyek itu, tim mereka berinisiatif besar dalam membuat JDK 1.0. JDK 1.0 dipublikasikan pada 1996 dengan fungsi Write Once, Run Anywhere dalam kurung WORA dan penawaran gratis pada platform ternama. Keamanan tinggi yang dapat diatur sesuai keinginan. Berselang beberapa waktu, Java bekerja sama dengan web browser dalam menjalankan Java applets dari web. Compiler Java 0 ditulis dalam Java oleh Arthur van Hoof dengan aturan Java Language Specification Java 1.0 untuk kedatangan Java 2. Java Development Kit merupakan kumpulan alat yang memudahkan kita dalam menulis, menyusun, dan menjalankan kode-kode Java. IDE bergantung pada JDK yang memiliki fitur-fitur dan kemampuan mempercepat produktivitas. Java Language Specification merupakan ketentuan teknis untuk bahasa pemrograman Java Virtual Machine. Java Virtual Machine merupakan mesin yang menyusun source code ke kode bit Java untuk dieksekusi dari komputer yang memiliki akses ke JVM server maupun klien. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Cynthia. JDK 1.1 JDK 1.1 dirilis pada 19 Februari 1997 dan didownload sebanyak 220.000 kali hanya dalam waktu 3 minggu. Java One dihadiri oleh 8.000 tamu, menjadikannya konversi Java terbesar. JDK versi 1.1 lebih dikenal dengan Java Complaint, dipecah menjadi dua bagian, yaitu JRE atau Java Runtime Environment yang dikhususkan untuk menjalankan program-program Java. 2. JSDK atau Java Software Development Kit, terdiri atas paket-paket yang bisa digunakan untuk mengkomplikasi program-program bahasa Java sekaligus menjalankannya. Namun dalam perkembangannya, nama JSDK jarang dipakai dan para pengguna Java tetap lebih suka menyebutnya dengan JDK. 3. Terdapat beberapa fitur baru semacam Java Swing, Java RMI atau Remote Method Invocation, dan JIT atau Just in Time Compiler. JDK 1.2 J2SE 1.2 dirilis pada tanggal 8 Desember 1998.
Satu, pada perkembangan selanjutnya, Sun Microsystem memperkenalkan Java versi 1.2 atau lebih dikenal dengan Java 2 yang terdiri atas JDK dan JRE versi 1.2. Dua, Java versi 1.2 dikenal dengan Java 2 Complain. Tiga, pada Java 2, Java dibagi menjadi 3 kategori, yaitu 1. Java 2 Standard Edition digunakan untuk menjalankan dan mengembangkan aplikasi Java pada level PC. 2. Java 2 Enterprise Edition atau J2EE digunakan untuk menjalankan dan mengembangkan aplikasi Java pada lingkungan enterprise dengan menambah fungsionalitas Java semacam EJB atau Enterprise Java Bean, Java Cobra, Servlet, dan JSP, serta Java XML atau Extensible Markup Language. 3. Java 2 Micro Edition atau J2ME. Java 2 Micro Edition digunakan untuk menjalankan dan mengembangkan aplikasi Java pada handheld device atau perangkat-perangkat semacam handphone, Plum PDA, dan Pocket PC. J2SE 1.3. J2SE 1.3 dirilis pada tanggal 8 Mei 2000. Terdapat lebih dari 400 komunitas pengguna Java di seluruh dunia. Program Java Developer Connection didownload sebanyak 1,5 juta. Kensler adalah nama kode JSE 1.3. Beberapa tambahan disertakan dalam versi ini, yaitu 1. Hotspot JVM digabungkan. 2. RMI diubah untuk mendukung kesepakatan tak terbatas dengan Korba. 3. JNDI atau penamaan Java dan antarmuka direktori. 4. Arsitektur debugger platform Java atau JPDA ditambahkan. 5. Suara Java. 6. Kelas proxy sintetis. J2SE 1.4. J2SE 1.4 dirilis pada tanggal 6 Februari 2002. J2EE SDK download lebih dari 2 juta. 78% eksekutif melihat teknologi J2EE sebagai platform paling efektif untuk membangun dan mengembangkan web. J2SE 5.0 dirilis pada tanggal 30 September 2004. Platform Java 2 edisi standar 5 atau Project Tiger, nama kodenya adalah Tiger. Sebelumnya diperkirakan 1.5 yang masih digunakan sebagai nomor versi internal. Jadi itu disesuaikan menjadi 5.0 untuk sepenuhnya mencerminkan tingkat pengembangan stabilitas, skalabilitas, dan keamanan J2SE. Metode ini juga diterbitkan di bawah Java Community Process. Pembaruan dukungan dan keamanan untuk Java 5.0 ditutup pada 3 November 2009. Tetapi pembaruan siap untuk pelanggan Oracle tingkat lanjut hingga Mei 2015. J2SE 5.0 menambahkan beberapa fitur bahasa baru yang signifikan, yaitu 1. Ini memberikan keamanan tipe waktu kompilasi atau sintaktis untuk koleksi dan menghilangkan kebutuhan untuk sebagian besar tipe kas. 2. Metadata atau anotasi yang digunakan. 3. Autoboxing atau unboxing. 4. Enumerasi. 5. Ditingkatkan untuk setiap loop. 6. Peningkatan semantik melakukan untuk program Java multi-utas. 7. Import statis. Ada juga beberapa peningkatan di perpustakaan standar, yaitu 1. Pembuatan rintisan otomatis untuk tujuan RMI. 2. Swing, ini menghadirkan tampilan dan nuansa khusus. 3. Utilitas konkurensi dalam paket Java util.concurrent. 4. Kelas pemindai untuk memparsing data dari aliran input dan buffer yang berbeda. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Rena.
Java Enterprise Edition dan Java Standard Edition. Pada tahun 2006, Java merilis versi barunya, yaitu Java Enterprise Edition 5 pada 11 Mei, dan juga merilis Java Standard Edition 6 pada tanggal 11 Desember. Akhir pembaruan publik Java Standard Edition 6 yaitu pada April 2013. Apa itu Java Enterprise Edition dan Java Standard Edition? Java Enterprise Edition merupakan singkatan dari Java Enterprise Edition yang sebelumnya dikenal dengan J2AA dan JAA. Ketiga istilah nama tersebut mempunyai arti dan singkatan yang sama yang dibangun di platform yang sama juga yang menyediakan API atau Application Programming Interface dan lingkungan runtime. Java Enterprise Edition merupakan seperangkat spesifikasi yang membungkus Java Standard Edition. Java Enterprise Edition merupakan standar dalam penggunaan perangkat lunak perusahaan yang berbasis komunitas. Java Enterprise Edition digunakan untuk membuat aplikasi yang berukuran atau berskala besar, seperti aplikasi yang terdistribusi perusahaan besar, server, dan klien yang besar. Jadi, Java Enterprise Edition ini berkonsentrasi pada server yang besar. Contoh beberapa konteks di mana Java Enterprise Edition digunakan adalah e-commerce, akuntansi, dan sistem informasi perbankan. Java Standard Edition adalah Java SE adalah singkatan dari Java Standard Edition, sebuah platform komputasi yang dapat menjalankan perangkat lunak dan dapat digunakan untuk mengembangkan dan menyebarkan kode portable untuk lingkungan desktop dan server. Versi ini merupakan bagian dari keluarga platform perangkat lunak Java. Java Standard Edition memiliki berbagai API generik dan perpustakaan kelas Java. Platform pemrograman Java inti menyediakan semua perpustakaan API seperti java.lang, java.io, java.mat, java.net, dan java.util. Java Enterprise Edition 5 dan Java Standard Edition 6. Java Enterprise Edition 5 merupakan pengganti dari Java J2AA yang sejalan dengan Java SE 1.5. Java versi ini mencoba membuat bobot EJB lebih ringan dengan mengganti entity bin dengan JPA independen dan juga menambahkan Java API untuk layanan web berbasis XML dan SOAP dengan lampiran API dan untuk Java. Dengan yang pertama berbasis teks dan asinkron, yang terakhir berbasis biner atau berbasis teks seperti sinkron yang dimasukkan untuk menjadi pengganti yang lebih sederhana untuk RMI 11OP atau Corba. Java Standard Edition 6 dirilis pada 11 Desember 2006 dengan kode nama Mustang dan berakhir pada April 2013. Java Standard Edition 6 merupakan pengganti dari Java J2SE dan versi ini dikembangkan di bawah JSR 270. Perubahan yang didukung pada versi ini adalah 1. Mendukung versi Windows 9 yang sudah lama turun. 2. Mendukung bahasa script seperti API generik untuk integrasi yang erat dengan bahasa script dan integrasi Mozilla JavaScript Rhino bawaan. 3. Mendukung peningkatan kinerja yang dramatis untuk platform inti dan Swing. 4. Mendukung layanan web yang ditingkatkan melalui JAX-WS atau JSR 224. 5. Mendukung JDBC 4.0. 6. Mendukung Java Compiler API yang memungkinkan program Java untuk memilih dan memanggil Java Compiler secara terprogram. 7. Memungkinkan upgrade JAXB ke versi 2.0 termasuk integrasi parser stacks. 8. Mendukung anotasi yang dapat dipasang atau JSR 269. 9. Banyak peningkatan GUI seperti integrasi swing worker di API, penyortiran dan pemfilteran tabel, dan buffering ganda swing yang sebenarnya atau menghilangkan EV area abu-abu. 10. Peningkatan JFM meliputi sinkronisasi dan optimalisasi kinerja komputer, algoritma baru, dan peningkatan ke algoritma penggunaan sampah yang ada, dan kinerja pengaktifan aplikasi. 11. Java 6 dapat diinstal ke macOS pada mesin prosesor 64 bit atau Core 22 dan lebih tinggi.
Ini juga Rena. Java Standard Edition 7 adalah pembaruan besar yang diluncurkan pada 7 Juli 2011 dan dirilis sehingga tersedia untuk pengembang pada 28 Juli 2011. Java Standard Edition 7 memiliki kode nama Dolphin. Versi ini dikembangkan di bawah JSR 336. Versi ini menambahkan sejumlah kecil perusahaan bahasa termasuk string di switch, mencoba dengan sumber dan jenis referensi untuk generik contoh penciptaan. JVM diperpanjang dengan dukungan untuk bahasa dinamis, sedangkan kelas perpustakaan diperpanjang antara lain dengan bergabung atau garpu kerangka. Peningkatan New File I/O Library dan dukungan untuk protokol jaringan seperti SCTP, Java 7 Update 76 dirilis pada Januari 2015 dengan berakhirnya tanggal 14 April 2015. Bulan Juni 2016 adalah publik terakhir update Java Standard Edition 7. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Raihan. Selanjutnya Java SE8. Pada tahun ini Java SE8 dirilis pada 18 Maret 2014. Berikut beberapa pengerjaan fitur diatur dalam JDK Enhancement Proposal atau JEPS. Pertama, Lambda Expression. Lambda Expression atau fungsi anonimus sebenarnya hadir untuk menggunakan kelas anonimus. Kelas anonimus biasanya digunakan untuk mengimplementasikan interface dan kelas abstrak. Tapi masalahnya saat interface hanya memiliki satu metode saja diimplementasikan. Seperti contoh di bawah ini. Selanjutnya, dukungan tingkat bahasa untuk ekspresi Lambda. Di bawah project Lambda dan metode default atau metode ekstensi virtual yang memungkinkan penambahan metode ke antarmuka tanpa merusak implementasi yang ada. Ada perdebatan yang datang berlangsung di komunitas Java tentang apakah akan menambah dukungan untuk ekspresi Lambda. Sun kemudian menyatakan bahwa ekspresi Lambda akan dimasukkan dalam Java dan meminta masukan komunitas untuk menyempurnakan fitur tersebut. Mendukung ekspresi Lambda juga memungkinkan fungsional gaya operasi pada aliran elemen, seperti MapReduce, terinspirasi transformasi pada koleksi. Selanjutnya JavaFX. Peluncuran aplikasi JavaFX atau peluncuran langsung JAR aplikasi JavaFX. Java 8 tidak didukung pada Windows XP, tetapi pada pembaruan JDK 8.25 itu masih dapat diinstal dan dijalankan di bawah Windows XP. Pembaruan JDK 8 sebelumnya dapat dijalankan di bawah XP dengan mengunduh file format zip yang dihasilkan dan membuka untuk eksekusi. Versi terakhir Java 8 yang dapat berjalan di XP adalah pembaruan 251, tetapi kompatibilitas komponennya mulai rusak karena tidak didukung OS dalam build awal selama pengembangan pembaruan Java 8. Selanjutnya, memberi ruang pengembang untuk mengaplikasikan kode JavaScript dalam aplikasi serta menyediakan waktu API. Metode default memungkinkan pembuat API untuk menambahkan metode baru ke antarmuka tanpa merusak kode lama yang menggunakannya. Meskipun itu bukan maksud utama mereka, metode default juga memungkinkan pewarisan perilaku berganda atau bukan status. Siapa lagi ini? Selanjutnya Java SE 9. Pada tahun 2017 Java SE 9 telah dirilis karena penerimaan kontroversial dari implementasi Project Jigsaw saat ini oleh Java Executive Committee yang mengarahkan Oracle untuk memperbaiki beberapa masalah dan kekhawatiran terbuka dan untuk memperbaiki beberapa masalah kritis. Pada hari-hari terakhir bulan Juni 2017 Java Community Process mengungkapkan konsensus yang hampir bulat tentang skema sistem modul yang diusulkan berikut beberapa pengerjaannya. Yang pertama, modularisasi JDK
di bawah Project Jigsaw atau sistem modul platform Java. Yang kedua, Java DB telah dirilis dari JDK. Yang ketiga, grafik HIDPI, penskalaan dan ukuran otomatis. Yang keempat, lebih banyak pembaruan konkurensi termasuk implementasi Java dari Reactive String. Baik, materi yang terakhir akan diantarkan oleh Arianto. Selanjutnya perkembangan Java dari tahun 2018 sampai dengan 2022. Perkembangan aplikasi Java pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 ini sudah mengalami perubahan yang cukup menonjol mulai dari dirilisnya versi JDK terbaru hampir setiap tahunnya. Banyaknya versi Java yang dirilis sampai dengan sekarang, dan juga dirilisnya fitur baru seperti API baru dan juga fitur JSM dan bahasa pemrograman Java itu sendiri. Adapun perkembangan aplikasi Java itu sendiri dapat kita lihat melalui update dari rilis dilakukan setiap 4 bulan sekali, dan juga rilis untuk long term support dilakukan setiap 3 tahun sekali. Harapannya Java Standard Edition 18 yang akan datang nanti akan lebih membantu dalam hal-hal yang rumit. Adapun versi Java yang sudah dirilis sejak tahun 2018 sampai dengan 2022 ini diantaranya, yang pertama itu Java 10 yang dirilis pada bulan pada Maret 2018, kemudian Java 11 September 2018, Java 12 Maret 2018, Java 13 September 2019, Java 14 Maret 2020, Java 15 September 2020, Java 16 Maret 2021, Java 17 September 2021, dan Java 18 yang akan dirilis pada Maret 2022, dan juga Java 19 yang akan dirilis September 2022. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai sejarah bahasa pemrograman Java. Kurang lebih kami mohon maaf. Terima kasih. Udah weh. Belum kematikan record